Baik, kita akan lanjut ke Mas Roni. Tadi disampaikan juga oleh Gusmu bahwa buku ini sangat menarik gitu ya. Dibilang ringan banget juga enggak gitu karena tetap ada catatan kaki dan juga ada berbagai teori-teori juga yang disisipkan begitu. Tapi bagi para pembaca mungkin yang asing dengan bahasan-bahasan yang ada di buku ini terhanyut ikut kemudian bisa mengikuti alur yang dibawakan oleh penulis begitu. Mungkin Mas Roni bisa menceritakan bagaimana proses kreatifnya, bagaimana kemudian bisa dekat dengan sosok Pak Toto kemudian menuliskan pemikiran-pemikirannya dan juga akhirnya lahirlah buku Manusia Tanpa Sekolah. Monggo silahkan Mas Roni. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Mas Roni. Monggo silahkan. Terima kasih tadi sudah dibahas oleh Gusmo sama Mas Gofur. Mungkin saya masuk ke awalnya bagaimana proses kreatif tadi ya pertanyaannya. Saya ingin mencoba tidak mendudukkan buku biografi itu secara dalam tanda kutip kronologis. Yang seringkali itu sifatnya narsistik. Artinya hanya melihat pada capaian-capaian yang itu tidak mendukung proses pembentukan pemikiran. Nah, itulah sebabnya sebenarnya buku ini di antara dua pulau saya kira. Pertama pulau di bidang bagaimana pengalaman Pak Toto itu terbentuk, artinya pembentukan itu dari persinggungan-persinggungannya, karena saya mulai dari periode 80-an, kemudian pulau yang satunya bagaimana pemikiran Pak Toto yang terbentuk itu bisa kita kontekstualisasikan. Kalau kita melihat di situ ada catatan kaki, ada pemikiran soal Paul Vier, kemudian ada Schumacher, Small is Beautiful dan seterusnya. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana proses Pak Toto terutama dikategorikan tiga ini ya, meskipun tadi saya sepakat dengan Mas Gofur, tidak hanya tiga ini karena desa, pendidikan, dan gerakan sosial itu hanya tematik. Artinya dia memayungi beberapa contoh-contoh yang mengartikulasikan pengalaman-pengalaman Pak Toto itu. Misalkan di dalam pertanian, kemudian di dalam kurikulum pendidikan, kemudian bagaimana Pak Toto itu bersinggungan dengan anak muda, dan poin-poin itulah yang merangkum 3 poin tadi, yaitu catatan pertama. Saya ingin mencoba bagaimana mendudukkan sebuah biografi pemikiran yang itu tidak bersifat individual, tetapi kontekstual pada pemikiran-pemikiran yang ada. Karena betapapun kalau di situ ditulis Pak Toto adalah seorang otodidak, beliau adalah otodidak yang juga membaca. Kalau membaca di sini diartikan sebagai proses internalisasi dari buku ke dalam pikiran, barangkali demikian. Tapi Pak Toto mencoba membaca dari tekstual dan kemudian langsung diterapkan secara kontekstual. Nah, dialektika antara teks dan konteks inilah yang melahirkan pemikiran Pak Toto. Sebelum naskah ini diterbitkan oleh Bentang, waktu itu Pak Toto mengundang saya ke INSIS, ketemu Mas Nur Fauzi Rahman. Beliau mengatakan pemikiran-pemikiran Pak Toto itu perlu kita tempatkan pada gagasan-gagasan besar yang mempengaruhinya. Karena misalkan kalau kita bicara soal pendidikan yang tertindas, pendidikan yang membebaskan, bagaimana pendidikan itu bisa memproduksi subjek yang bisu, artinya melahirkan dia itu tidak bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Itu kan pemikiran-pemikiran yang bersinggungan waktu Pak Toto muda. Nah, coba dari pengalaman-pengalaman itu Anda kontekskan ke sana. Karena kalau misalkan kita hanya merekam pada pengalaman yang katakanlah bersifat wawancara, karena saya studi ini selain tekstual juga wawancara dengan Pak Toto secara intensif, terutama pada tahun ketika awal corona, 2020 bulan Agustus sampai 2021 Maret kalau tidak salah, itu sayang kalau misalkan pemikiran-pemikiran itu tidak kita tempatkan ke sana. Karena betapapun Pak Toto itu ketika pengalamannya tahun 80-an bersinggungan dengan orang-orang yang dulu waktu saya masih S1 belajar soal pendidikan kritis, itu saya baca misalkan tadi Pak Mansur Fakih, kemudian ada Pak Rom, sekolah itu candu, bagaimana juga pemikiran-pemikiran tentang Paul Vier
itu juga berpengaruh di sana. Tapi kalau misalkan saya dari latar belakang akademik, seringkali pemikiran itu hanya sebatas calo saja, artinya cuma mengutip, ada cherry picking, ada name dropping dan seterusnya, sehingga itu tidak dilakukan. Nah Pak Toto tidak, Pak Toto membaca itu, pemikiran-pemikiran itu, kemudian menerapkannya dalam kerja-kerja keaktivisan sejak tahun 80-an. Itulah misalkan ada teman-teman yang mungkin membaca, apakah betul dengan pemikiran-pemikiran ini Pak Toto konsisten? Pertanyaannya bukan konsistensi dari apa yang ditulis di buku dengan diterapkan, tapi bagaimana Pak Toto membaca dari teks itu lalu menerjemahkan secara kontekstual. Nah ini saya kira menjadi satu poin penting mengapa saya di situ kok ada sedikit akademik ya. Artinya ya karena kita mau tidak mau harus menempatkannya ini pada pemikiran-pemikiran yang besar. Dan tentu saya berterima kasih pada Pak Nur Fauzi Rahman waktu itu ketika memberikan masukan seperti itu. Itu pertama. Kedua yang saya lihat bagaimana misalkan salah satu katakanlah tadi dikatakan Jajah Desa Milangkori, kemudian tadi soal Bebrayan Agung. Sebenarnya menempatkan kita melihat bagaimana desa itu menjadi unit sosial dan sekaligus menjadi kekuatan komunal. Misalkan tadi Jajah Desa Milangkori, itu tidak mungkin tidak ketika Pak Toto tidak melakukan sebuah perjalanan di antara setiap tempat. Dan itu terjadi pada tahun 80-an sampai 90-an bahkan 2000-an. Oleh karena itu di bagian khusus di sana saya melihat dan menempatkannya pada konteks tonggak-tonggak. Bukan berarti tonggak itu menjadi satu capaian yang final, tetapi bagaimana rekam jejak Pak Toto di sana ketika katakanlah di suku Boti, kemudian ke NTT, lalu di daerah Kuningan. Dan pada peristiwa-peristiwa itu mungkin beberapa teman mengatakan apakah itu merupakan kerja LSM misalkan demikian. Pak Toto tidak hanya menempatkan program yang seringkali LSM itu lakukan, kemudian menerapkannya ke objek yaitu di masyarakat. Tetapi Pak Toto dan teman-teman tentu saja itu kerja komunal, tim, ada Pak Rum, kemudian ada Pak Mansur Fakih dan seterusnya itu menjadi satu bentuk mengajak masyarakat, katakanlah misalkan di salah satu kota di Kuningan, Jawa Barat. Waktu itu persoalannya bagaimana masyarakat kekurangan darah. Artinya ketika masyarakat terkena penyakit lalu membutuhkan darah, karena desanya itu terpencil dan kota itu cukup jauh, mungkin sebagian besar kita melihat bahwa pertama adalah akses, transportasi, misalkan ambulans. Tidak, Pak Toto mengajak masyarakat setempat bagaimana membangun bank darah. Dan dari bangun bank darah itu menjadikan masyarakat diajak betul-betul mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakatnya, diajak kemudian didampingi, lalu bisa menerapkannya secara mandiri. Berbeda dengan kerja-kerja LSM lain yang barangkali itu sekadar ada program yang sudah jadi, diterapkanlah di sana. Ketika ditinggal ya sudah, tidak berkelanjutan, tidak sustainability. Nah itu yang saya catat penting bagaimana proses pemberdayaan masyarakat, pendampingan masyarakat. Kalau ingin berkelanjutan yang menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Seringkali kan kita menjadikan masyarakat itu sebagai objek. Bahkan sebagai pelengkap yang penting selesai KKN. Kalau misalkan dulu ketika KKN misalkan seringkali pelangisasi, kemudian bangun tempat jalan apapun yang itu tidak berkelanjutan. Nah, saya lihat bagaimana kerja-kerja ini dan kalau saya KKN itu waktu itu tahun 2011-an ke atas 2014 dan membaca kinerja kerja-kerja Pak Toto era 80-an 90-an, bahwa berarti kita para mahasiswa ini mundur malah tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas yang justru malah tidak berkelanjutan. Wah, jadi referensi ini sebenarnya untuk teman-teman yang ingin katakanlah menerapkan program-program kemanusiaan, kemasyarakatan. Dan itu tentu saja berangkat pada masyarakatnya, itu poin pertama. Dan saya menelusuri banyak contoh di situ. Salah satunya juga soal bagaimana petani. Jadi para petani itu biasanya katakanlah program-programnya itu dari dinas, dari pusat, petani hanya sekadar menjadi konsumen dari program-program atas itu, tetapi tidak diajak merembukkan masalah pertaniannya
dan kemudian menyelesaikannya secara bersama. Itulah sebabnya Pak Toto dalam buku ini secara lisan mengatakan ini kerja partisipatoris. Bagi teman-teman KBM itu sangat familiar dengan kerja-kerja partisipatoris. Teman-teman KBM UGM, kebetulan teman-teman di sini ada yang dari Kajian Budaya Media UGM. Bagaimana subjek itu mengalami, kemudian menggerakkan secara kelompok dan menyelesaikan masalah secara kelompok pula. Nah, kerja-kerja partisipatoris itu tidak berjarak. Kalau seringkali penelitian itu hanya berjarak, objektif, kemudian tidak melakukan intervensi ataupun kalau mengintervensi pun sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga sudah diprediksi kira-kira hasil penelitiannya seperti apa. Tapi kalau kerja partisipatoris ya proses itulah menjadi bagian dari indikator keberhasilan, tidak pada hasilnya. Nah, ini satu poin penting yang bagi saya yang di dunia akademik, ini sangat akademik. Nah, lalu pertanyaan yang kemudian saya coba lihat di sini, dari kerja-kerja praktis seperti itu, dan Pak Toto juga seringkali menyebut bagaimana ya perubahan sosial itu tidak hanya bersifat komunal. Ya mungkin kalau teman-teman membaca Marx itu bagaimana gerakan sosial itu harus masif, harus koordinatif dan seterusnya. Dan itu skalanya mungkin lintas negara. Tapi Pak Toto menerjemahkan perubahan sosial itu dari small is beautiful. Dan itu meminjam dari terminologi Schumacher, seorang berkebangsaan Jerman yang melihat bagaimana kerja-kerja yang kecil, yang sifatnya rumahan, yang sifatnya itu keluarga, yang sifatnya itu ya mungkin RT RW desa, itu justru malah berdampak sistemik kalau mungkin menyebut istilah yang lebih menyeluruh ya. Dan itu menjadi satu poin penting yang saya catat. Oh ternyata itu kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Schumacher di Small is Beautiful itu, orang Jerman yang lihat bagaimana waktu itu kondisinya era tahun 60-an 70-an, kondisi masih perang dingin, bagaimana blok timur, blok barat dan seterusnya. Dan seringkali kita hanya menjadi objek dari para pemain itu. Schumacher melihat itu biarkanlah yang di atas seperti itu. Kita melihatnya itu dari yang lebih inti, yang lebih spesifik. Oleh karena itu di situ direproduksi pula misalkan ekonomi Buddha. Bagaimana contoh lain yang hampir mirip meskipun tidak dalam tanda kutip terkait dengan pemikirannya Schumacher, Fukuoka, orang Jepang, di situ ketika disebutkan oleh Mas Gofur tadi, revolusi sebatang jerami. Bagaimana pertanian, bagaimana menumbuh kembangkan perkebunan atau apapun lah yang sifatnya itu di bidang botani, itu tidak dengan teknik apa-apa. Fukuoka di dalam bukunya melihat katakanlah potensi-potensi di Jepang, justru dengan teknik yang tidak melakukan apa-apa itulah alam memberikan kesuburannya. Alam memberikan kesinambungan produksinya. Ya meskipun itu tidak mass production, artinya tidak untuk industri tapi untuk rumahan. Tidak dengan intervensi bibit apapun, tidak dengan misalkan zat-zat tertentu yang dikatakan oleh katakanlah pemerintah atau dinas atau apapun itu, oleh ilmuwan-ilmuwan di Jepang waktu itu, justru diklaim itu meningkatkan produksi massal. Kalau memang arahnya ke sana berarti industrial. Tapi ketika mengembalikan pengetahuan pada tidak melakukan apa-apa, dengan mengandalkan alam sepenuhnya, itu justru malah bertumbuh. Meskipun demikian, kita melihat bahwa di akhir hayatnya Fukuoka akhirnya tetap, dia kan seorang ilmuwan. Dan bagaimana keilmuannya itu tidak dipakai, meskipun dia dulu sempat di laboratorium lalu keluar, dia pulang ke desa, dia bertani di desa, dan di dalam pertanian di desa itu di akhir hayatnya cuma sendiri. Ya kalau misalkan kita melihat dari kacamata lain, ya dia tetap, ya apa yang ingin dia ubah oleh Fukuoka itu ya utopis kan, tapi paling tidak kan secara rumahan kan tetap berdampak gitu loh. Nah itu yang kita sebut sebagai small is beautiful, yang oleh Pak Toto seringkali ketika kerja-kerja pengorganisasian masyarakat itu menjadi efektif. Itu poin kedua. Poin ketiga yang ingin saya katakan adalah bagaimana small is beautiful itu
tadi disinggung oleh Gusmo juga, bisa melahirkan apa yang dulu menjadi semangat merdesa. Lalu ada semangat Bebrayan Agung. Artinya masyarakat dikembalikan pada sisi, ya dulu sebelum ada intervensi modernitas, ini kan teori-teori klasik ya. Bagaimana dengan intervensi kota lalu desa itu tercemar, tidak lagi kemudian bebrayan, urip soliditasnya kuat. Tapi paling tidak dengan semangat merdesa itu saya menerjemahkannya tidak kemudian menjadi program yang terlembagakan. Nah ini persoalannya. Pak Toto kalau kita baca di situ, pengorganisasian itu tidak berarti pelembagaan. Artinya kalau pelembagaan dia sudah sifatnya pragmatis. Dia sudah pada keinginan untuk katakanlah supaya diterapkan di banyak tempat. Dan akhirnya itu menjadi gerakan yang cukup besar. Kalau demikian seringkali kalau kita berkaca pada referensi perubahan sosial seperti itu, toh pada akhirnya juga akan turun juga waktu itu. Pak Toto menyarankan untuk gerakan sosial ya paling tidak kita harus memfokuskan pada yang sifatnya rumahan, yang pada sifatnya itu mikro. Nah itu poin ketiga. Kemudian poin keempat, masih ada waktu, dikit lagi ya. Poin keempat ya, ini mungkin sedikit buku ini mungkin tidak menghasilkan para audiens atau sidang pembaca jawaban yang final. Seperti Mbak Alia menulis di epilog ini, Pak Toto menyediakan pertanyaan dan pernyataan filosofis yang sebenarnya untuk refleksi diri kita. Tidak untuk diktat-diktat seperti katakanlah buku-buku akademik yang sudah ada prosedurnya, bagaimana buku ini katakanlah membahas tentang pendidikan, desa dan gerakan sosial lalu teman-teman mendapatkan rumus resep yang cespleng, tidak demikian. Tetapi paling tidak dengan adanya buku ini, saya sebagai penulis mengharapkan itu memicu refleksi kita, memicu kontemplasi kita berkaitan dengan desa, pendidikan dan gerakan sosial. Dan tentu saja ini saya kira belum merangkum keseluruhan multidimensionalitas Pak Toto Raharjo. Pak Toto Raharjo sudah sangat beraneka, sangat kompleks, tetapi buku ini hanya sekali memotret saja pada keanekaan itu. Oleh karena itu tentu saja sebagai penulis ini memiliki limitasi. Dan semoga saja dengan adanya buku ini itu bisa menarik perbincangan lebih lanjut lah terkait paling tidak kalau teman-teman yang suka pendidikan ya gagasan-gagasan pendidikan di buku ini soal Pak Toto itu seperti apa. Yang sebenarnya tidak bisa kita tempatkan terpisah. Banyak buku-buku yang sudah ditulis oleh Bu Wahya, kemudian beberapa Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas di Salam yang itu banyak banget. Misalkan sekolah biasa saja, nah itu harus kita baca secara paket kalau saya boleh membacanya. Pak, ini hanya satu potret saja, tetapi kalau ingin membaca secara keseluruhan dan bagaimana dari keterbacaan itu bisa utuh lengkap, paling tidak dengan baca-baca yang lain. Tapi setidaknya ini saya berharap menjadi satu bentuk bagaimana Pak Toto ini saya kira kalau Ki Hajar Dewantara dulu itu Merdeka Belajar Merdeka yang belakangan Nadiem Makarim itu terapkan, Pak Toto sejak awal kerja-kerja pengorganisasian masyarakat era 80-an itu sudah melakukan kemerdekaan sendiri, kemerdekaan belajar sendiri. Meskipun tentu saja kemerdekaan di sini yang belakangan itu teman-teman akademik biasanya kerja interdisipliner, multidisipliner dan seterusnya itu zaman dulu sudah ada dan Pak Toto menerapkan itu dengan beberapa teman-teman seperti Pak Mansur Fakih, Pak Rom dan seterusnya. Nah ini saya kira terutama saya pribadi karena kan perspektif saya di bidang pendidikan bahasa dan di kajian budaya dan media itu ini hanya sebatas satu potret, tentu saja terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan interpretasi-interpretasi yang tiap orang tentu saja punya pemaknaan yang berbeda. Nah mungkin itu saja kalau ingin sedikit pengantar soal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Roni. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.